Selamat siang, selamat sore, Bu Putri dan juga Mas Kipari dan juga rekan-rekan semua. Saya akan mengeksplorasi salah satu database data engine analitik yang disediakan oleh Microsoft, yaitu Microsoft SQL Server Analysis Service. SQL Server Analysis Service ini adalah analitik data engine ya, yang mengolah data warehouse menjadi sebuah data analitik yang nanti akan bisa digunakan oleh tools yang lain seperti business intelligence, data analysis, dan reporting seperti Power BI, Excel, reporting service untuk memvisualisasikan data analitik yang sudah diproses oleh engine data analitik ya dari SQL Server Analysis Service. Nah, untuk memulai eksplorasi analisis service ini, ada hal-hal yang perlu kita sediakan ya untuk mendeploy modelnya, yaitu seperti tools untuk developingnya, yaitu Visual Studio. Pada saat ini saya menggunakan Visual Studio 2019. Lalu yang kedua ada toolsnya untuk analisis service project extension. Gitu. Jadi extension dari Visual Studio 2019 untuk analisis service. Lalu yang berikutnya adalah kita juga harus menginstal SQL Server Engine-nya ya. SQL Server database engine-nya ini bisa di-download di sini ya. Saya menggunakan versi 2022. Lalu Visual Studio-nya juga bisa kita download di website-nya Microsoft. Saya menggunakan Community 2019. Lalu juga ada juga satu lagi adalah untuk administrator dari database-nya itu yang menggunakan SQL Server Management Studio ya. Ini juga bisa di-download di sini versi 19.01 yang terbaru ya. Lalu satu lagi adalah SQL Server Data Engine-nya, lalu SQL Server Analysis Service Engine-nya, lalu lalu ada database warehouse-nya ya, ada disediakan oleh Microsoft untuk kita bisa pakai coba-coba, yaitu Adventure Works Data Warehouse 2019. Ini bisa di-download di sini ya, di website-nya Microsoft ya. Lalu setelah, nah ini contohnya yang sudah saya download gitu ya. Ini ada database-nya ya, Adventure Works 2019. Nah, ini adalah tools-nya ya, Visual Studio 2019. Ya, coba kita buka without code ya. Lalu kita lihat extension-nya yang tadi ya, Management Extension. Itu. Nah, pastikan extension untuk analisis service ya, ini nih. Sudah download ya, sudah terinstall ya. Lalu kita juga harus menginstal SQL Server Database Engine-nya. Ini adalah SQL Server Management Studio yang sudah saya install. Ya, nah ini
connect ke servernya. Ini adalah nama instannya ya, SS 2002 Developer Edition. Saya menggunakan Developer Edition. Saya menggunakan analisis. Ya, ini adalah database engine-nya ya. Nah, ini saya loginnya pakai login SA sendiri. Nah, ini adalah SQL Server Database Engine-nya. Tempat data warehouse itu dikelola gitu, di attach ya. Nah, ini saya sudah attach AdventureWorks Data Warehouse 2019. Lalu kita connect lagi ke ya ini nih. Ini adalah engine-nya yang disediakan oleh Microsoft ya, lengkap untuk pengolahan data warehouse ya. Ada database engine-nya, ada analisis service-nya, ada integration service, ada nanti reporting service-nya juga gitu ya. Nah, kita connect ke database analisisnya, engine analytic-nya itu. Nah, saya login pakai Windows Authentication. Nah, ini error, service-nya belum nyala ya. Kita coba nyalain service-nya. Nah, ini service. Kita cari service SQL Server Analysis Service. Nah, ini dia. Ini kebetulan tidak otomatis ya. Jadi harus di start manual, tapi bisa juga dibuat otomatis ini. Nah, kebetulan laptop saya tidak terlalu support gitu, jadi ya dibuat manual, jadi supaya tidak terlalu berat ya. Kita close, lalu kita coba connect lagi. Nah, ini adalah engine-nya ya, sudah jalan engine-nya. Nah, ini kebetulan sudah ada contohnya ya, tapi nanti kita buat contoh yang lain lagi ya. Oke, setelah ini semua dipastikan sudah database engine-nya sudah jalan, database ininya juga sudah ada, database analysis service-nya juga sudah ada, apa namanya, tools developing-nya juga sudah ada. Nah, baru kita coba ikutin. Saya mau mengikuti tutorial yang disediakan oleh Microsoft ya. Ada di websitenya, ini sudah ada ya, semuanya tadi sudah juga. Nah, dalam mendeveloping sebuah analitik database gitu ya, ada dua pendekatannya ya, ada tabular dan ada multidimensional. Perbedaannya adalah tabular itu adalah model relasional ya, kolom dan baris gitu. Lalu sementara strukturnya kolom dan baris ya. Sementara multidimensional itu adalah strukturnya itu adalah cube gitu ya. Cube, dimension, dan measure gitu. Jadi multidimensi dia gitu ya. Ya secara perbandingannya ini ada perbandingannya ya. Nah, antara multidimensional dan tabular ya. Dan ini bisa kita lihat, kita coba baca-baca di situsnya Microsoft ya. Tapi secara singkat, perbedaannya adalah ya multidimensional ya lebih cepat ya untuk pemrosesannya. Gitu. Oke, ini adalah tutorial kita ya. Jadi kita memilih multidimensional model gitu. Nah, apa yang kita pelajari di sini, kita akan mencoba nanti mulai dari pembuatan project sampai kita bisa mengakses analitik datanya yang sudah di deploy ya menggunakan Excel atau menggunakan tools yang disediakan ya. Gitu. Jadi ini ada beberapa pembelajaran ya yang kita bisa simulasikan nanti ya, kita eksplorasi ya. Jadi prerequest-nya tadi sudah ya, sudah apa namanya itu, sudah lengkap semuanya. Sudah ada database engine-nya sudah, SQL Server analisisnya engine-nya juga sudah ada, analytic tool-nya juga sudah ada. Tadi Visual Studio 2019 sama extension-nya juga sudah ada, administrasi database-nya juga sudah ada,
baik database engine sama analytic engine-nya sudah ada, database-nya juga sudah sudah saya explore attach tadi, sudah ada semuanya, jadi sudah lengkap. Nah, lalu sekarang kita coba mulai dari lesson 1 ya. Kita coba kita mulai dari pelajaran yang pertama ya, lesson 1, eksplorasi yang pertama. Kita coba yang ini ya. Oke. Lesson 1 ini kita akan mendefinisikan data source ya. Kita mencoba ini mendefinisikan data source ini ada 4 tahap ya. Kita coba mulai dari create new analysis service project ya. Kita buka SQL ininya, lalu kita new file, new project gitu ya. Lalu cari yang analysis service project gitu ya. Yang analisis service multidimensionalnya yang ini ya, analisis service multidimensional. Kita mengeksplorasi yang multidimensional ya. Ada juga yang tabular project, tapi kita buka yang ini. Kita next. Nah, kita coba kasih namanya ya, project name latihan 2 ya. Latihan 2 lokasinya di mana? Kita buat lokasinya di ini ya, bersama dengan tutorial ini ya, di tutorial ini. Folder tutorial, select folder, latihan 2, treat. Nah, ini adalah solution explorer-nya ya, explorer solution explorer-nya. Ini ada yang harus kita ini ada data source, data view, source view, ada cube, dimension, mining structure, role assembly, dan lain-lainnya. Oke, kita lihat lagi ininya. Setelah kita ini tutorial oke. Nah, sekarang kita lanjut ke defining data source ya. Kita 1, 2 ya, kita buka defining data source ini. Kita coba bagaimana cara mendefine data source ya. New data source ya. Jadi kita balik sini, data source, lalu kita new data source, kita next. Nah, create a data source based on another object. Nah, kita pilih yang ini ya. Nah, ini kemarin sudah ada gitu. Nah, kita buat baru aja ya. Kita buat baru. Nah, ini kita coba mulai baru ya. Ya, kita coba baru. Oke. Kita pilih ininya ya, providernya Microsoft OLEDB for SQL Server ya. Nah, ini kita coba ini. Oke. Nah, enter SL. Ini adalah merefer kepada ini ya, database warehouse-nya ya. Nah, kita lihat di sini nama servernya adalah ini ya. Kita coba copy ya. Ini adalah nama servernya ya. Tempat data warehouse-nya gitu ya. Tempat data warehouse-nya. Nah, ini lalu kita coba loginnya tadi ya. Saya pakai login SA ya. Nah, coba ini. Ini udah muncul dia ya, udah sudah. Nah, kita initial catalog kita ada database-nya ya, test connection. Oke, sukses. Jadi dia sudah data source-nya sudah sukses ya. Klik OK. Nah, lalu next ya.
Nah, ini kita bisa pakai use service account, bisa ya, bisa diisi juga spesifik ininya, datanya. Nah, ini kita data source ya, kita buat ya, ininya kita buat namanya latihan 02 DW 2019 ya. Ini data source-nya. Klik OK. Nah, ini sudah ada nih data source-nya ini ya. Oke. Setelah selesai, sudah berhasil data source-nya. Ini ya, udah tadi ya kita lalui test connection. Oke, finish. Nah, kita sekarang mau mendefinisikan data source view-nya ya. Kita buka. Untuk mendefinisikan data source view ini sama seperti yang tadi ya. Data source view itu adalah bagaimana kita menampilkan nanti isi datanya ya. Kita buka data source view, new data source view ya, next. Nah ini nih ya, di sini ya dikatakan ya, welcome to itu. Nah, relational. Nah, pilih yang data source yang sudah kita buat ya, yang kita sudah buat tadi itu ya. Kita pilih data source yang sudah kita buat, baru pilih next. Nah, sini kita simulasikan apa nih? Tabel-tabel yang kita coba ini kan adalah customer, date, geografi, produk, dimensinya ya. Tabel dimensinya ya, dimensi-dimensi daripada data warehouse-nya sama back. Nah, kita pilih ya. Yang customer, mana customer? Ini customer ya. Baru kita pilih ini. Kita masukkan. Lalu ada apa lagi yang mau dipilih tadi? Date. Nah, ini ada date. Pilih. Lalu apa lagi? Ada geografi. Nah, ini ada geografi. Lalu apa lagi? Produk. Ini ada produk. Lalu dari produk itu ada pack internet sales ya. Pack internet sales kita pilih lagi. Nah, ini ada 1 2 3 4 5 ya, satu fact tabelnya dan 4 dimensinya ya. Oke. Sudah masuk semuanya. Kita klik next. Nah, kita kasih data source view-nya. Nama data source view-nya ini apa ya? Nah, kita buat data source view latihan 02 DW 2019 ya. 2019 ya. DSP itu dasar source view latihan 02 DW 2019 lalu klik finish. Oke. Sudah jadi data source view-nya ya. Sudah jadi data source view-nya. Nah, ini data source view di Solution Explorer. Nah, kita juga bisa melihat diagramnya ya, seperti apa gitu ya. Daripada ini kita klik kanan, view designer-nya. Nah, ya. Kita lihat, nah ini dia. Jadi diagram yang kita ini tadi itu adalah modelnya ini ya, gitu. Nih ya, ada 4 dimension, ada 1 ya. Ini kita bisa lihat apa namanya itu desainnya ya, yang kita pilih tadi itu. Ini bisa kita apa namanya itu kita bisa drill down ya. Kita lihat field-fieldnya apa saja gitu ya, atribut-atributnya apa saja ini bisa dilihat ya di sini. Nah. Oke, sampai sini kita sudah sampai kepada data source view. Apa yang bisa kita inikan di sana ya. Lalu kita juga bisa memodifikasi ini ya, memodifikasi tabel name ya. Nah ini, jadi friendly name ya. Jadi kalau kita designer view ya, kita coba ini ada nih friendly name ya. Kita bisa coba di sini ya.
menjadi customer misalnya gitu ya. Nah, ini kan tuh jadi customer ya. Kita coba dim date menjadi date aja lah gitu ya. Nah, atau misalnya geografis seperti ini ya. Bisa dirubah nama-namanya ya. Produk juga bisa kita rubah jadi produk itu. Lalu pack tabel juga bisa kita buat jadi internet sales. Nah, itu contohnya bagaimana ngerubah uh, nama-nama tabelnya ya. Oke, sekarang kita lesson 1 sudah ya. Sekarang kita masuk ke lesson 2 yaitu mendefining dan deploying sebuah cube ya. Nah, kita akan mendefining. Nah, kita sekarang mencoba mendefinisikan dimensinya dulu gitu ya. Apa-apa saja yang harus kita uh, ini kan ya, kita mulai dari dimension gitu ya. Nah, jadi di Solution Explorer tadi kita balik lagi ke Solution Explorer dimension ya. Ini ada dimension ya. Kita lihat itu kan right click in dimension and click new dimension gitu ya. Nah, new dimension ya. Lalu kita coba. Nah, kita pilih use existing table ya. Sini dikatakan apa dia bilang? Use the existing table ya. Jadi kita sudah ada tabelnya ya. Di lanjut. Nah, data source view-nya apa? Nah, yang tadi ya, main tabelnya apa? Nah, jadi main tabelnya kita pilih, kita coba di sini apa dibilang date ya. Main tabelnya itu adalah date ya. Lalu next. Nah, apa yang kita coba pilih di sini ya. Di sini dikatakan kita milih atribut-atributnya ya. Nah, jadi kita bisa milih atribut-atributnya. Di sini apa yang kita pilih full date alternatif key ya. Ini satu. Lalu apalagi English month name ya. Nama bulan gitu ya. Nama bulannya. Lalu kalender quarter, year dan semester ya. Tuh. Nah, lalu uh, kita merubah atribut tipenya ya supaya nanti ini gitu ya sesuai dengan datanya gitu ya. Jadi kita buat atribut tipenya date, kalender, date ya. Dari sini tipe date ya, kalender. Nah, ini kan ada nih date ya. Oke. Kalau di sini itu change the setting ya. Change the setting alternative to date ya. Jadi kita yang ini ya, yang full ya. Full kalender to date ya. Oke. Lalu lain lagi ini month ya, kita rubah ke kalender month name ya. Ya, month name ya. Month name atau name ya, coba ya. Keman ya, keman nama bulan ya. Nama bulan. Oke, lalu ini adalah quarter. Ya, quarter itu perempat ya. Quarter, nah ini ya. Lalu ada ini half ya. Oh year ya. Oh year dulu ya. Year. Nama year ya. Year. Oke.
Here ya. Lalu yang terakhir hub ya. Hub ya. Ya semester itu hub ya. Hub year. Hub year. Oke. Nah, hub year ya. Sudah kita rubah semuanya. Lalu next. Nah, lalu apa nama dimensinya? Next. Detail can see date. Nah ya. Lalu finish ya. Lalu name-nya kita buat date ya. Lalu finish. Nah, sudah muncul dia ya. Ininya sudah muncul dia data source view-nya. Ini dimensinya ya, sudah muncul dia dimensinya. Nah, ini ada marker apa atributnya yang kita inikan ya. Lalu setelah itu kita save ya. Save all. Nah, kita lanjut mendefine sebuah cube ya. Defining sebuah cube. Nah, kita coba buka cube ya, ke Solution Explorer lagi. Nah, kita buat new cube ya. New cube use existing ya. Nah, dikatakan di sini existing table ya, kita sudah ada tadi existing tabelnya ya. Lalu dari satu view-nya, lalu select the measure group table atau the word. Nah, ya. Jadi kita suggest gitu ya. Jadi bisa kita klik suggest sehingga dia akan, nah secara otomatis ya, dia memilih internet sales sebagai pack table-nya ya. Nah, apa yang kita pilih di sini ya. Nah, selain yang ini, ya ini kan tidak perlu kita proses ya. Promotion key, currency key apa gitu. Nah, selain ini kita ini ya, kita uncheck ya. Ya. Nah, yang lainnya itu kan measure-nya bisa kita proses ya. Next. Nah, setelah itu select existing dimension. Nah, date ya. Jadi sudah ada dimension selected ya. Jadi kita pilih dimension. Dimensionnya adalah date yang tadi ya. Nah, lalu setelah itu select new dimension page, click to the geography box selected and clear internet sales checkbox gitu ya. Jadi ini nggak perlu, nah karena tadi sudah ada di ininya ya, sudah kita pilih ya dimension ya, dimensionnya yang kita ini. Lalu ini setelah itu completing, sudah measure grupnya itu adalah internet sales gitu ya. Lalu kita kasih namanya ya cube gitu ya, C ya, C, CB lah ya, CB latihan, lalu kita finish. Nah, ini dia ya, ini dia ininya gitu ya, dimensinya adalah ada order, ada customer, ada ship date, ada produk gitu ya. Lalu measure-nya adalah ini gitu ya. Data source bin-nya adalah ini. Lalu adding attribute to dimension gitu ya. Jadi bagaimana menambahkan sebuah atribut ke dimension gitu ya. Jadi kita bisa menambahkan ya atribut kepada dimensi yang sudah kita buat tadi ya. Nah, ini contoh kita mau nambahkan dari data source view tadi itu adalah atribut-atribut untuk customer ya. Nah, ini juga untuk geografi kita tambahin ke sini, produk kita tambahin ke sini ya. Kita coba mulai dari
yang tadi ya. Nah, yang ini, edit atribut gitu ya. Kita coba tadi dari keep structure ya. Misal tadi kita coba ya. Open dimension designer for customer dimension to do this, click customer dimension in dimension, not on solution explorer ya. Solution explorer mana? Nah, customer dimension, lalu double klik katanya ya. Coba double klik. Nah, ya dari double klik ini, lalu kita suruh customer ya. Ini customer tadi ya. Oh ya, customer kita tambahkan birth date-nya, marital statusnya gitu ya. Kita drop aja gitu. Ini besarin ke sini supaya muncul semua ya. Ini juga besarin ke sini. Nah, supaya dapat semuanya ya. Kita apa aja sih tadi ya dibilangnya? Birthday. Nah, ini drag aja ke sini. Nah, birthday, apalagi marital status, gender, email, address, marital status, ya, terus gender, email address, terus apa lagi? Yearly income, total children, yearly income, total children, terus apa lagi? Number children at home, ya. Lalu English education, English application, English education, English occupation, lalu house owner plaque ya, terus itu number cars owner, oke, lalu phone, date purchase dan commute. Nah, phone, nah ini kita juga bisa ini ya sekaligus gitu. Nah, ini kita juga di sekaligus ini ya. Oke. Setelah itu, lalu yang geografi sekarang ya. Yang geografi kita solution explorer tadi ya. Nah, lalu yang customer ya. Lalu yang geografi ya kita satukan di sini ya, yang geografi itu ya. Nah, drag and polygraphy interdatabase city. Nah, jadi ini adalah penggabungan ya di apa? Customer dimension ya. State, province name. Nah, ini ya. Jadi English country regional name sama postal code. Oke. Oke, jadi ya. Lalu selanjutnya kita bilang habis itu save all ya. Kita save all. Oke. Kita save all ya. Setelah kita save all, lalu kita ya kita lanjutkan lagi. Mohon maaf tadi ada gangguan listrik mati, jadi semua terputus. Kita kembali lagi ya. Tadi sampai di dimension customer sudah selesai ya. Sekarang kita masuk ke dimension produk ya. Solution Explorer, lalu dimension produk. Nah,
apa yang mau kita tampilkan di dimension produk ini ya. Cukup banyak sepertinya. Kita lihat standar cost, color, ya. Kita lihat standar cost. Nah ini ya. Kita drag, color, lalu apa lagi ya? Reorder point, list price, size, reorder point, list price, size. Coba kita drag sekali 3 ya. List price, size range, weight, days to manufacture, size range, weight, date to manufacture, product line. Kita sampai ini ya ke produk lain. Dealer price, class style. Dealer price, class style, model name. Ya. Kita drag. Start date, end date, status ya. Di start date, end date, status. Nah, kita sudah selesai. Habis itu save all ya. Kita save. Nah, oke, setelah kita save, kita lanjut. Nah, ini bisa kita review ya. Review cube and dimension yang kita sudah buat ya. Bagaimana caranya? Ya, kita lihat di cube strukturnya ya. Kita bisa lihat di solution, yang mana solution tadi ya. Nah, ini sudah. Nah, cube structure ya, kita bisa lihat dimensinya, kalkulasinya. Nah, ini nanti nah, di sini nanti untuk proses kalkulasi ya, kalau misalnya kita, ini contoh kita storage-nya, partisinya pakai MOLAP ya, secara standar gitu. Dan yang lainnya kita bisa lihat, kita lihat di Solution Explorer aja ya, biar lebih gampang ya. Di cube-nya itu, desainer ini cube-nya, kita bisa lihat semuanya. Lalu di dimension, customer, edit customer. Nah, bisa kita review ya partisi browsernya. Nah, browsernya ini yang apa? Yang browser ini belum ya, karena kita belum deploy ya. Nanti kalau kita udah deploy, nanti kita bisa melakukan query multidimensi di sini ya. Jadi belum bisa. Nah, jadi kita bisa lihat di browser partisi. Nah, di partisi ini bagaimana storage-nya disimpan ya. Di versi MOLAP ini ada MOLAP, ada rollup gitu ya. Karena kita multidimensional, jadi secara default ya pakai multidimensional, ini lebih cepat daripada rollup gitu ya, relational gitu. Lalu ada rollup, hybrid gitu ya, relational dan hybrid. Ini bisa kita lihat di sini. Nah, ini dia. Standarnya itu ini ya, ada MOLAP itu kan, ada rollup gitu ya. Jadi ini tergantung kebutuhan kita bisa rubah juga di sini ya, memilih apa gitu, rollup apa gitu. Nah, tapi kita untuk saat ini mengikuti yang standar MOLAP dulu ya. Untuk merubahnya bisa dirubah di sini ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya ya. Mendeploy ya, ini ada kita deploy. Nah, jadi tahap akhir daripada development-nya kita adalah ngedeploy gitu ya. Jadi kita coba lihat deploy-nya seperti apa. Ini Solution Explorer dan klik properties. Nah, coba kita lihat ya. Solution Explorer. Nah, di file latihan ini kita klik properties-nya. Nah, ini dia ya. Kita deploy-nya ke
servernya itu yang ini ya, developer, edisi developer. Nah, outputnya itu di bin, remove saja. Lalu start pegangnya. Nah, ini nih deployment. Nah, di sini yang paling ini ya, yang paling penting ya. Di sini ada processing optionnya itu ada pilihannya full gitu ya, default, nah, ada transaksinya, lalu ada server mode-nya, deploy change only atau deploy all gitu. Jadi kalau deploy change only yang berubah saja di deploy gitu ya. Tapi kalau deploy all dia akan selalu mendeploy secara keseluruhan. Nah, ini server. Nah, server ini adalah target daripada SQL Server Analytic Engine-nya gitu. Nah, ini kan Analytic Engine kita kan ini nih alamatnya ya. Ya, jadi nanti akan di deploy ke sini gitu ya. Nah, deploy-nya nanti akan ke sini. Database-nya kita namanya apa ya? Ini namanya ya. Gimana cara ngopinya ya biar gampang ya. Biar gampang diregister. Ah ini ya. Nah, ke sini nanti alamatnya ya. Nah, kita deploy di sini nanti. Kita deploy, jadi kita ganti local host-nya menjadi server daripada apa namanya itu analytic engine-nya gitu. Nah, itu untuk development-nya. Kalau development-nya sendiri ini ada ya udah ke sana ya. Oke. Setelah itu deployment sudah, klik OK ya. Klik OK, klik OK. Lalu dia bilang apa lagi ya? Instant name yang itu tadi ya. Setelah itu klik apply, klik OK. Ya, setelah OK baru kita deploy ya. In solution project klik deploy. Nah, dari sini itu klik deploy nih ya. Coba kita deploy. Deploy. Nah, OK. Oke, deployment complete successfully ya. Jadi sudah di sini dia ada keterangannya ya, jadi tidak di sukses ya deploymentnya. Nah, bagaimana kita tahunya dia sukses? Nah, yang pertama kita browsing ini bisa di browsing the cube-nya ya. Kita bisa browse the cube gitu ya. Nah, kita coba lihat di database-nya ya. Ini SQL Server Analytic Engine-nya. Coba kita refresh. Nah, lalu kita browse database-nya. Nah, ini dia. Sudah ada data yang dua ya. Ini adalah data analitiknya ya. Nah, sudah ada dia di sini di data apa namanya tuh di server analytic engine-nya ya latihan 2 ini ya. Nah, ini udah ada nih. Nah, ini kita bisa apa namanya itu melakukan MDX ya, multi query dimensi di sini ya. Multi query dimensinya. Nah, di sini kalau kita mau browsing di sini bisa ya. Kita mau browsing di sini coba kita lihat suite dimension ya, kita coba dimension ya, kita coba hapus dulu ini ya, apa di close dulu sebagian ya. Ini juga kita close, kita cube ya, ini cube ya. Nah, oke. Nah, ini kita lihat di product dimension ya. Lalu kita browse. Nah, ini dia nih produk-produknya ya. Color, nah ini ada color, ada model name-nya, ada nih model name-nya nih banyak nih ya. Lalu di customer, nah, customer dimensionnya kita lihat browse-nya. Ini juga sama, ini hierarkinya ya, ini pakai kita coba misalnya city. Nah, city-nya apa saja sih? Nah, ini banyak nih ya. Lalu kita coba di cube ya. Ya, di cube yang paling ini ya. Cube kita browse. Nah, ini
kita harus reloading ya, reloading. Nah, ya udah muncul ya. Lalu kita tinggal drop ya. Contoh misalnya kita coba order ship date ya. Kita coba per semester misalnya atau per tahun aja deh. Nah, klik di sini per tahun gitu ya. Tahun segini gitu ya. Kalender tahun berapa misalnya 2015, 2016 misalnya ya. Terus di sini ini adalah yang mau kita inikan, yang mau kita hitung ya. Contoh misalnya apa yang mau kita tampilkan, order misalnya quantity, lalu sales amount-nya berapa, terus diskonnya berapa, lalu teksnya berapa, lalu total cost-nya berapa. Oke ya, lalu klik execute. Wah, no row ya. Jadi dia tidak ada di tahun itu ya. No pound ya. Berarti kita coba all ya. All tahun coba ya. All tahun. Nggak ada datanya ya. Query. Nah, ini dia muncul datanya ya. Nah, jadi kita udah bisa melakukan query terhadap data analitik yang sudah kita deploy gitu ya. Di banyak ini ya yang bisa diinikan di query-nya. Nah, untuk lebih mudah kita coba mengakses database-nya pakai Excel ya. Nah, lebih mudah bermain-main pakai Excel ya. Nanti ini bisa divisualisasi pakai tools BI yang lain ya, seperti Power BI dan reporting service dan yang lainnya gitu. Nah, coba kita akses pakai Excel ya. Nah, Excel, data, get data nih, get data from database. Nah, ini ada database, lalu banyak ini ada bisa dari database engine. Nah, kita pakai ini analytic service ya. Karena kita kan sudah ada database-nya nih, analytic service nih ya. Jadi kita coba database-nya pakai apa nih? Ya ini ya, database servernya yang ini, database servernya ini, lalu kita ini, lalu Windows Authentication. Nah, coba kita. Oke, nah ini dia udah dapat dia kan. Cube-nya kita oh ada dua ya database-nya. Kita mau coba yang latihan dua yang kita buat tadi ya. Lalu kita next ya. Nah, ini nama filenya. Nah, kalau mau disimpan ini nanti nama filenya ya. Nama filenya lalu finish. Nah, kita mau buat apa gitu ya? Pivot tabel report atau yang lainnya, kita coba pivot ya, pakai yang existing ya. Nah, ya, ini orangnya digeser dulu ke atas ya. Oke. Nah, kita mau coba nih filternya mau pakai apa, kolomnya, value-nya mau pakai apa, kolom, row-nya mau pakai apa. Kita mau coba kolomnya itu adalah tahun ya. Kita coba tahun ya. Nah, ini dia nih. Tahun ya. Nah, ini tahun berapa gitu ya. Ini lebih mudah ini buatnya ya. Lalu row-nya itu kita coba produk lainnya ya, produk lainnya atau color gitu, model gitu ya, bebas saja ya. Kita coba produk lain, apa sih isinya produk lain ini? Aduh, kurang ini ya, model name. Model name aja lah ya. Model name. Lalu jadi dari model name ini tahun berapa gitu ya. Lalu kita value-nya apa yang mau kita lihat ya. Order quantity misalnya. Wah, dia begini ya. Ya, jadi ada apa namanya itu?
Inilah contohnya nih ya. Bisa kita tampilkan kolomnya tahun segini ya, datanya hanya ada tahun segitu ya. Print totalnya dia langsung ada ya. Luar biasa, ini mudah sekali ya buatnya gitu ya. Lalu kalau misalnya kita, nah ini dia contohnya bermain-main di sini ya. Kita coba misalnya eh, kolomnya itu ya ininya mungkin bukan modelnya ya. Coba kita tambahin ini ya. Eh, model name. Coba ya model name sama color misalnya ya. Color gitu ya. Wah ini dia. Kita naikin ke atas ya. Color dulu ya. Nah ini dia. Jadi yang black itu apa saja ini bisa di drop down ya. Tuh, nah, tuh. Bisa di drop down gitu ya, di drill down. Tuh ya, bisa bisa di ini udah bisa di query ya. Hanya tinggal drop down aja ya. Tuh bisa ya. Kita jumlah sales ordernya itu. Lalu kalau kita juga bisa lihat apa aja ya. Dan banyak lagi ya yang bisa kita olah di sini ya. Ya itu contohnya menampilkannya, mengaksesnya itu lewat Excel ya. Di itulah eksplorasi saya mulai dari persiapan sampai kepada deployment dan mengakses data yang sudah dideploy di analytic engine ya, SSAS ya. Masih banyak yang bisa dieksplorasi di kemudian hari, tapi inilah yang bisa saya kumpulkan untuk tugas mata kuliah pada saat ini. Terima kasih. Semoga ini boleh bermanfaat bagi siapa saja yang menontonnya ya. Terima kasih.